You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the name? What is the name? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, firman Tuhan, ku silakan kau berfirman, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa surga. Bagi Dia, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Apabila Tuhan menjadi kekuatan kita, kita dapat menempuh rintangan dugaan hidup ini. Karena Dia Allah semesta alam. Bagi kita tak ada yang mustahil. Haleluya. There is none like Jesus. Tiada seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ajaib, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, yang mengasihi kita sebagaimana adanya kita. Yang mengasihi kita sebagaimana adanya kita. Burung dipelihara, lebih lagi kita sebagai umat tebusannya disikan, darahnya dicurahkan, menebus kita menjadi milik kepunyaan. Kita sangat bahagia di mata Tuhan. The beloved of God, we are. Dalam Yesus Kristus, the apple of God's eyes. You are
is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Kemuliaan akan datang. The future glory. Berdasarkan firman Tuhan, kita angkat topik itu, kemuliaan akan datang. The future glory. Roma 8 dari ayat 18 sampai 27. Roma 8 kita daripada ayat 18. Saya baca di dalam Tafsiran Baru Bahasa Indonesia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dan perbudakan kebinasaan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia seluruh roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saya juga mau baca di dalam EBB, dalam Roma tadi. Kemuliaan akan datang. Aku menganggap bahwa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Seluruh ciptaan menantikan saatnya Allah menyerahkan anak-anaknya. Karena seluruh ciptaan telah ditundukkan dalam kebuntuan, bukan dengan pilihannya sendiri, tetapi dengan kehendak Dia yang telah menundukkannya, dengan harapan bahwa ciptaan itu sendiri akan dibebaskan daripada belenggu kemusnahan dan dibawa ke dalam kebebasan penuh kemuliaan anak-anak Allah.
Kita tahu bahwa sampai ke saat ini seluruh ciptaan mengerang bagaikan sakit melahirkan anak. Lebih daripada itu, kita sendiri yang mendapat buah pertama roh Allah turut mengerang dalam batin sambil menanti-nantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Melalui harapan ini kita telah diselamatkan, tetapi harapan yang dilihat bukanlah harapan. Siapa yang mengharapkan apa yang sudah ada padanya? Sebaliknya, jika kita mengharapkan apa yang belum ada pada kita, maka kita menantikannya dengan sabar. Demikian jugalah Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang patut kita doakan, tetapi Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan kelintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Dan Dia yang menyuruh hati kita tahu apa pikiran Roh, karena Roh berdoa syafaat bagi pihak orang yang saling menurut kehendak Allah. Kemuliaan akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa ayat ini ada penderitaan kita sekarang. Dinyatakan ada penderitaan kita sekarang. Di dalam ayat 18, our present suffering. Aku menganggap bahwa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau ini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita lihat ayat ini, sebagai orang percaya juga hidup di dunia ini, ada di tengah-tengah dunia yang fana ini, yang belum sempurna ini, ada penderitaan zaman ini, penderitaan masa ini dalam firman Tuhan. Penderitaan zaman sekarang ini, yaitu yang kita boleh tahu, sickness, pain, misery, disappointment, poverty, mistreated, sorrow, persecution, and trouble of any kind. Kesakitan, misery, sesuatu yang membawa susah, suffering, misery, sickness, pain, misery, penderitaan, disappointment, kehampaan, disappointment, kekecewaan ada. So ini ada list suffering, penderitaan zaman sekarang ini. Saya ulangi, sickness, sakit, physical pain, infirmities, yaitu sakit penyakit, misery, penderitaan, kekecewaan, disappointment, poverty, kemiskinan. Dalamnya ini, mistreated, injustice, mistreated, tidak diperlakukan dengan baik. Walaupun kau mungkin melakukan baik, tapi mistreated maksudnya orang membuat salah terhadap kamu, meskipun kamu tidak sebenarnya menerimanya, meskipun kamu sebenarnya tidak kena itu, tapi kamu diperlakukan tidak adil, mistreated, meskipun bukan salah kamu. So itu maksudnya mistreated. Sorrow, kesedihan, persecution karena iman kita, trouble of any kind. Tapi di dalam semuanya ini, Rasul Paulus menulis kepada kita yang percaya pada Tuhan Yesus, semuanya ini yang diliskan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau dibandingkan semua penderitaan ini, kalau dibandingkan comparison for kemuliaan yang akan kita terima, semuanya ini sementara, semuanya ini adalah insignificant, begitu kecil dibandingkan dengan kemuliaan, the glory, the future glory yang akan diberikan
Tuhan akan berikan kepada kita. On the way. Dibandingkan dengan penderitaan yang ada dalam dunia ini, sebagai orang percaya, semuanya ini kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, is considered insignificant. Dibandingkan dengan berkat-berkat, privilege dan kemuliaan yang diberikan kepada kita yang percaya pada Yesus, the faithful believer. Amen. Dibandingkan, wow. Dibandingkan, karena semuanya ini penderitaan yang ada di dunia yang sekarang ini, dibandingkan dengan the future glory, the coming glory yang akan Tuhan nyatakan kepada kita, it is insignificant. Memang tidak dapat dibandingkan. Soalnya Paulus beritahu kepada jemaat di sidang Roma yang sedang juga mengalami persecution dan cobaan, dugaan pada masa itu di dunia ini, sebagai orang percaya. Dia mendorong mereka, memberi highlight the coming glory. Memang kita melalui semuanya ini, tapi dibandingkan dengan apa yang akan dinyatakan Allah pada kita, coming glory. Yang ini penderitaan ini nothing significant. Memang real, tapi ditampilkan dengan kemuliaan yang kekal yang akan diberikan, yang akan kepada kita. Semuanya ini adalah is nothing. Karena semuanya ini di dunia ini adalah sementara, termasuk suffering ini. Jadi Rasul Paulus mendorong mereka supaya memandang ke depan. So, ini adalah berapa list suffering, penderitaan. Memang banyak juga, tapi semuanya itu dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita yang kekal, kepada kita yang percaya, tidak dapat dibandingkan. Insignificant kalau dibandingkan dengan berkat, privilege. Sebenarnya di dalam penderitaan, di dalam waktu masa di dunia ini, melalui semuanya ini adalah satu privilege, peluang kita menjadi saksi Kristus, menyatakan supaya pada masanya dalam hadirat Tuhan kita ada upah dari Tuhan. So ini masanya invest sebagai orang percaya. Tetapi memang melalui sebarang penderitaan ini. Tapi kalau dibandingkan the conclusionnya, the future glory surpass all the suffering in this world. Kesusahan yang ringan dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Kesusahan yang ringan yang hanya sedetik ini membawa bagi kami kemuliaan yang kekal tanpa bandingan. Ada yang katakan no pain no gain. Dan juga benar itu dalam dunia ini no pain no gain. Maksudnya kita usahakan, tapi itu quotation waktu di dunia ini, no pain no gain, mendorong orang usaha dalam hidup mereka. Tetapi apalagi semuanya itu sementara, apalagi kemuliaan yang akan kita beri, kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita, itu adalah bersifat eternal, forever. Nah, saya ulangi baca di dalam tafsiran bahasa baru, terjemahan baru. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, surat Rasul Paulus pada sidang di Korintus sama dengan sidang di Roma, karena dia yang menulis surat mendorong mereka yang percaya pada Tuhan Yesus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Kalau kita baca tentang Rasul Paulus, penderitaannya, sufferingnya, apa yang dia alami, tidak ada di antara kita yang mengalami itu. Tapi di dalam semuanya dia berkeyakinan kita lebih daripada pemenang. Dia di lautan satu malam, satu hari, floating in the open sea. Rasul Paulus dilempar batu 39 -1.
dan ditipu dan di betray by countrymen in the city, in the country, fellow Jews, dan juga daripada saudara yang bukan saudara benar. Saudara terus mengalami semuanya itu. Dalam suratnya, sebagai kesaksiannya, dia menyatakan dari Yesus kita lebih daripada pemenang. Dan dia tulis pada jemaat Tuhan di Korintus, penderitaan yang kita alami, kalau banding dengan kemuliaan yang akan kita terima, yang akan dinyatakan kepada kita, tidak ada bandingannya. Mendorong mereka supaya melihat ke depan. What is next? Apa yang akan datang? Bukan di sini saja, tapi ada kemuliaan yang akan datang. Jadi dia mendorong, mengarahkan perspektif mereka untuk senantiasa setia pada Tuhan dalam iman mereka. Nah, dalam ayat 22, segala makhluk mengeluh. Dalam ayat 22, kita tahu bahwa sampai ke saat ini seluruh ciptaan mengerang, bagaikan sakit melahirkan anak. EBB dalam DP, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit tersalib. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut ayat ini, ciptaan juga mengeluh. Semua ciptaan mengerang, bagaikan sakit melahirkan anak. Like a woman about to give birth. Seluruh ciptaan, termasuk manusia, binatang, batu-batu, hutan limbah, animate and inanimate, subjected to suffering, and because of human sin. Semua ciptaan mengeluh karena dosa manusia yang telah ada dinyatakan di dunia ini. Membuat semua ciptaan makhluk manusia, creation mengeluh. Seluruh ciptaan termasuk kita juga. Ciptaan yang ada di dunia ini, termasuk manusia dan juga reptil, binatang, semua ciptaan Allah. Makanya oleh karena dosa manusia di dunia ini berlaku katastrofis, physical katastrofis, suffering, semuanya ciptaan subject to physical suffering. Pada masa ini, penderitaan pada masa ini, makanya Allah akan redeem. Makanya Allah akan recreated. Wow, ini good news. Makanya Tuhan Allah kita akan recreated kembali. Recreated kembali ciptaan surga dan bumi baru. Dia akan dunia yang sama tapi di recreated lagi. Itulah dalam Wahyu mengatakan surga baru dan bumi baru. Yang sekarang ini adalah dicemari oleh dosa manusia. Makanya Allah merencanakan redeeming dunia ini lagi. Itulah ada surga baru dan bumi baru. Segala ciptaan pada masa ini dalam dunia ini, penderitaan yang ada, semua mengalami katastrofi, physical suffering, katastrofi. Manusia dan juga ciptaan yang lain. Hutan-hutan, rumput ikan semuanya. Dan semuanya adalah affected dari the first sin, transgression against God. Efek semua ciptaannya hanya redemption di dalam Yesus. Itulah kita juga born again, karena sudah dicemari dengan the first sin di dunia ini. Efek dan physical dan juga rohani. Makanya untuk orang dapat layak hadapan Tuhan ada born again, ciptaan baru, memungkinkan kita benar dapat Tuhan di dalam dunia ini, supaya dapat di dalam hadirat Tuhan dapat acceptable for God. Makanya ayat itu mengatakan demikian. Segala ciptaan
Makanya Allah akan redeem, recreated. Apa yang telah ada, Dia akan redeem. Yesus datang untuk itu. Pada masa ini, redemption terjadi di dalam Yesus. Makanan-makanan yang kita ambil, chicken nasi ayam di kedai itu, di kedai Chinese lah, yang jual kedai nasi ayam itu, ataupun nasi babi. Ayam itu kalau tak tahu dari mana, tak tahu. Tapi it's okay. Dia buat tempat apa jual lagi, it's okay. Karena sudah sudah kita berdoa. Amen. Semuanya kita makan itu harus berdoa. Redemption harus terjadi. Menjadi organik, itu menjadi kesehatan tubuh kita. Nasi babi, kaki babi itu kita makan itu, belum tahu dia bersih. Ikan telepia itu belum tahu dia bersih. Yang cerita katakan di injection semuanya. So we never know. Tetapi sebagai orang percaya, give thanks. Apabila kita berdoa bersyukur, itu pentingnya. Kotoran yang jauh yang dalam itu, ini yang kita lakukan dalam dunia ini. Karena dunia ini masih belum redeem. So makanan minuman kita, itu kita berdoa supaya dibersihkan oleh kuasa Tuhan, menjadi kesehatan tubuh kita. Makanya jangan malas berdoa, ya. Apapun mau bisa. Dalam nama Yesus kita makan minum. Oke, kalau tidak doa panjang, lalu begitu. Jangan terbayar dengan dia. Tapi itu benar. Tujuan berdoa, bersyukur itu ada tantangannya. We acknowledge God is sovereign. Kita acknowledge Allah berdoa dalam semuanya. So waktu kita bersyukur itu sebelum mengambil makanan minuman kita, walaupun kita sudah masuk, kita boleh bersyukur dengan kalau ada yang lupa, sudah berdoa. Tapi that is reading by the power of God. Amen. So menjadi kesehatan itu. Seperti dalam waktu juga mereka makan, mereka minum beracun. Ini tidak sengaja. Jika kita minum racun, berarti mau tidak akan efeknya pada kita. Neutralize oleh kuasa Tuhan. Karena kita mengambilnya di dalam nama Yesus. Termasuk makanan juga. Sayur-sayur. Kalau mungkin bulinan yang bagus karena tidak ada spray. Tapi sayur yang lain belum tahu. Cakup manis itu. Pesticide itu memang digunakan. Kita bersyukur berdoa, bersihkan dalam nama Yesus. Karena semua ciptaan dunia ini growing. Karena belum sempurna keadaan dunia ini. Tapi Allah akan recreated ciptaan yang telah ada. Bumi yang baru, surga yang baru. Recreation. Aku melihat langit baru dan bumi baru. Wahyu 1 ayat 1 dan 5. Karena langit dan bumi yang lama telah lenyap dan laut pun tiada lagi. Kemudian dia yang bersemayam di atas takhta berkata, lihatlah, aku telah mencipta segalanya baru. Dia berfirman kepadaku, tuliskanlah, karena kata-kata ini benar dan tepat. Firman-Nya lagi, segalanya telah selesai. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Aku akan memberikan mata air hidup dengan percuma kepada sesiapa yang datang. Sesiapa yang menang akan mewarisi segala-galanya. Aku Allahnya dan dia anakku. Dan ayat 23. Dalam ayat 23. Lebih daripada itu, kita sendiri yang mendapat buah pertama Roh Allah turut mengerang dalam batin sambil menanti-nantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Dalam tafsiran baru, dan bukan hanya mereka saja, itu bukan ciptaan yang lain itu, tapi kita juga yang telah dikaruniakan Roh Kudus, yaitu orang percaya. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang menerima karunia sulung Roh Allah. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan
tubuh kita. So, selagi kita di dunia ini, we are affected by the circumstances, situation, atmosphere dari dunia ini. Kita hanya dilindungi di dalam kuasa Yesus. Tapi di dalam dunia ini, kita juga bersama dengan makhluk yang lain, ciptaan yang lain, juga merasakan mengeluh dalam hati kita, groaning dalam hati kita. Sebagai orang percaya, meskipun orang percaya memiliki Roh Kudus dan berkat-berkatnya, kita masih mengeluh karena kita menginginkan our full redemption. Karena dalam tubuh ini kita dijamin Roh Kudus, tetapi belum kita menerima full redemption. Makanya dalam batin kita masih mengeluh, masih ada kerinduan, masih ada groaning, ada keluhan karena belum penuh redemption kita. Meskipun kita menerima Roh Kudus dan berkatnya, di dalam dunia ini kita masih mengeluh karena merindukan the full redemption itu. Keluhan ini atas dua alasan. Keluhan orang percaya, sebagai orang percaya ada dua sebab ataupun dua alasan. Yang pertama, believers living in a sinful world that grieves them. Orang percaya hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa ini memang grief kita, dan karena dunia belum sempurna, jadi masih ada huru hara, semuanya ada. Jadi orang percaya hidup dalam dunia yang dosa yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini still mengalami imperfection, mengalami pain and sorrow. The groaning express the deep sorrow felt at these circumstances. Yaitu karena kita masih di dunia ini, kita mengalami efek dengan apa keadaan di dunia ini. Yang kedua, orang percaya mengeluh for complete redemption and the fullness of the Holy Spirit that will be given at the resurrection. Kita mengeluh sebagai percaya di dunia ini karena kita masih menantikan dan kita rindu akan kepenuhan, tapi kepenuhan kemuliaan itu hanya waktu kebangkitan. Complete redemption and the fullness of the Holy Spirit. Kita semua menerima Roh Kudus, tapi belum kepenuhan yang Tuhan ingin kita alami. Tapi semua kita ditandai dengan Roh Kudus, menandakan kita menjadi Tuhan. Dan itu kita masih merindukan, menantikan komplit kepenuhan pencurahan Roh Kudus di dalam hadirat Tuhan. Karena kita rindu mengalami kepenuhan kebebasan tubuh kita sebagai anak-anak Allah. Itu terjadi waktu kebangkitan, waktu tubuh kita diubah atau transform ataupun diangkat dan diubah. Di situ akan kepenuhan redemption tubuh kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 4 sampai 5, Rasul Paulus juga menulis tentang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kemuliaan akan datang. Kita menerima sebagiannya di dalam hidup ini, tetapi belum kepenuhannya. So itulah kemuliaan yang akan datang. Mempersiapkan kita akan menerima kepenuhannya. Makanya Allah menandakan setiap orang percaya dengan Roh Kudus, menandakan, tapi belum kepenuhannya. Tapi kita ditanda bahwa kita menjadi Tuhan dan akan menerima kepenuhannya, akan menerima
kepenuhannya, jaminan yang diberikan adalah sebagai jaminan bahwa kita layak menerima kepenuhan yang akan datang. Makanya Allah memateraikan kita dengan Roh Kudus, menyatakan kita adalah inherit yang akan datang, kemuliaan yang akan datang. Dalam ayat 26, the Spirit Himself intercedes for us. Roh Kudus yang intercede untuk kita. Concerning the Holy Spirit activity in helping the believer in prayer, three observations are important. Dalam peranan Roh Kudus menolong orang percaya berdoa, ada tiga kita akan lihat, tiga perhatian yang penting kita lihat. Orang percaya, the child of God, saudara saya, kita memiliki dua divine intercession. Sebagai orang percaya, kita memiliki dua divine intercession yang mendoa sebantu kita. Yang pertama, Tuhan Yesus di surga. Dia berdoa untuk kita. Christ intercede for the believer in heaven. Di dalam Ibrani 7 ayat 24 sampai 25 kita lihat itu. Tetapi Yesus karena dia berterusan selama-lamanya mempunyai imam yang tidak mungkin berubah. Oleh itu dia dapat menyelamatkan sepenuhnya mereka yang tetap pada Allah meneluinya, karena dia hidup selama-lamanya untuk berdoa syafaat bagi mereka. Di surga Tuhan Yesus intercede for us. So kita memiliki dua divine intercession. Intercession maksudnya on our behalf, standing on our behalf, kepada Allah. Karena Tuhan Yesus yang adalah Allah. Dan juga terlihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Akan tetapi jika sesiapa berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela di hadirat Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. So ada pembela kita ataupun intercessor kita. Intercessor adalah orang yang standing on our behalf, to intercede cepat untuk kita. Itu peranan Tuhan Yesus. So kita ada dua divine intercessor. Yang pertama tadi Tuhan Yesus di surga. Yang di bumi ini, yang diam dalam kita adalah Roh Kudus. The Holy Spirit intercede within the believer on earth. Roh Kudus yang datang, Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang. Dia yang divine intercessor kita di dunia ini. The Holy Spirit intercedes within the believer on earth. Grown within us, believers. Dia yang mengeluh di dalam diri kita, di dalam diri kita orang percaya. Karena Roh Kudus hidup di dalam orang percaya, dalam tubuh kita. So di dunia ini, divine intercessor kita yang bersekutu kita adalah Roh Kudus. Dia di dalam kita, dan itulah dia mengeluh melalui kita, groaning within us, through us. He appealed to the Father on behalf of our need, in accordance with God's will. Holy Spirit, He appealed to the Father. Dia bersyafaat merayu kepada Bapa, appeal to the Father on our behalf, melalui groaning, keluhan itu. Tidak terkata-kata, tapi keluhan. He appealed to the Father on our behalf of our needs, in accordance with God's will. Dia berdoa untuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan groaning, dengan tidak ada kata-kata, tapi keluhan, keluhan saja, tidak terkata-kata. So, Bapak Ibu, kita ada dua divine intercessor, Tuhan Yesus di surga dan Roh Kudus di dunia ini. Kita lihat itu dalam Roma 8 ayat 25 sampai 27. Demikian juga Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang patut kita doakan, tetapi Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita
dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. So ini maksudnya keluhan pun groaning, rintihan. Tidak dapat melalui kata-kata, tapi hanya melalui rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Dan Dia, yaitu Allah, yang menyoroti hati kita, tahu akan pikiran roh. Karena roh berdoa sebab bagi pihak orang yang kudus dan saleh menurut kehendak Allah. So ada masanya kita tahu bagaimana berdoa. Our witness. Bagaimana sudah berdoa. Roh Kudus mendoakan melalui kita dengan groaning. Tidak ada kata-kata, rintihan. Tapi Allah tahu bahasa Roh Kudus. Dia tahu, jadi Dia mendengar. Meskipun kita tidak tahu, tapi dengan groaning keluhan saja. Tapi Allah dengar. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. So ini cara Roh Kudus menolong kita. So sebagai orang percaya, kita ada dua divine intercessor. Di surga Tuhan Yesus sebagai intercessor kita. Konek itulah kita berdoa oleh Tuhan Yesus dan nama Yesus kepada Bapa. Karena Dia juga sebagai juru selamat kita, Dia juga intercessor di surga. Dan di dunia ini Roh Kudus di dalam setiap orang percaya dengan caranya groaning, rintihan. Dan itu juga kegunaannya bahasa roh. Bahasa roh kita tidak mengerti, tapi Allah mengerti. So ada dua peranan bahasa roh, private dan public. Yang private itu untuk kita berdoa pada Allah. Kita tidak tahu our mind is unfruitful. Mungkin ya, tapi orang-orang juga tidak tahu, tetapi Allah tahu. So ini juga caranya Roh Kudus menolong kita dengan groaning, rintihan. Dia melalui kita, karena Dia diam di dalam diri kita, bukan di luar kita. Memang ada Allah memenuhi semua yang bebas, tapi sebagai orang percaya Dia diam di dalam tubuh kita. Dia yang menolong kita mendoakan dengan groaning. Diberi bebas itu. Caranya juga groaning rintihan itu adalah diberi oleh Allah. Kita tidak buat-buatnya, tapi diberi oleh Allah. Sepertinya contohnya pada satu ketika sebelum Krismas, lama sudah kami berdoa sebelum Krismas, berdoa selalu berkumpul. Dan sebagian kami di dalam gereja berdoa. Dan ada suara Roh Kudus suruh kami pergi depan berdoa situ. The moment kita pergi depan, kita pergi depan itu, terus ada satu beban. Nangis saja kita, nangis saja. Orang dewasa menangis itu memang membuat mereka. Kami berdoa soal di depan ini, dan kami the moment sampai di situ, terus ada beban dalam hati. Kita terus kemudian nangis. Tidak ada yang cakap, nangis semua depannya itu. Yang tidak datang, yang di belakang tidak ada itu, mungkin mereka kenapa nangis. Tapi ini kita di hadapan Tuhan, dan kami depan itu menangis saja. Saya mengalami itu bisa berubah. Ada groaning itu, rintihan, nangis, sehingga sesuatu sepertinya diangkat. Ringan sudah kita jadi tidak mau menangis lagi. Kalau kita menangis tidak jadi sudah tidak dari mati. Itu bebas itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita doa sepakat untuk kampung itu pernah didoakan. So ini contohnya groaning itu. Sampai itu tidak Tuhan terus letak situ. Kalau terus letak situ kita tidak pulang-pulang lagi sudah dari situ. Tapi diangkat sudah ada kita rasa ringan. Ada mau menangis lagi. Kita tahu sudah selesai tugas. Lalu kita duduk. Itu juga bahasa roh. Jadi semua kita boleh berbahasa roh oleh Tuhan beri kita.
menyebut Tuhan saja. Boleh berubah-ubah juga bahasa roh, tapi yang belum ada bukan maksudnya tidak ada roh kudus dalam, tidak ada. So ada dua peranan bahasa roh, private untuk kita, public. Yang publik ini harus ada orang interpretnya menjadi profesi. Ini dua peranannya, tapi semuanya adalah karunia Roh Kudus diberi. So itu groaningnya Roh Kudus yang menolong orang percaya, orang mati kita. Itu juga waktu kita berdoa, kita tahu bagaimana ucapan lagi habis sudah menerangkan. Kita boleh baca bahasa roh. Surah Al-Fatihah, Sandalina, Rabbana ya nama surah. So boleh doa, tapi roh kita yang berdoa. Memang bahasa roh itu tidak sama bahasanya, tapi Allah mengerti. Ada juga yang ada saja, tapi vocabulary boleh tulis sebenarnya. Tapi itu caranya roh menolong kita berdoa kepada Allah. Mungkin Allah sekuat, kita tahu lagi. Kau berdoa dengan besar. Kurang bahasa kaya rata kaya ribuan, rabah santa kaya rabaya. So, dan ngomong kita terus itu mungkin satu dua perkataan. Rabah. Kita mau itu bahasa. Kalau bilang itu bukan tidak berbeda, tapi itulah kalau bahasa roh dalam lagi. Rabah santa kaya rabah surah kaya rabah kaya. Boleh berubah dan boleh panjang. Roh Kudus memberi yang mati kita. Tapi itu adalah untuk kita prayer. Dan yang perlu interpret itu harus ada. Karena itu untuk orang umum. Bahasa lidah dengan ada interpret. Kalau tidak ada interpret, ya. Kalau orang datang dan berdoa dengan bahasa lidah, perlu gunakan seseorang itu dapat interpret. Dia dapat memberi das says the Lord. Dia senantiasa menjaga pemeliharaan. So itu maksudnya tadi. Karena yang kedua ini untuk semua, untuk edification semua orang, untuk mendorong semua orang. Message itu. So ini yang powerful lagi karena banyak orang diberkati seperti profesi dia. Tapi semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Tidak boleh ada musik. Oh, Tuhan suruh kamu serai. Dan kau itu salahnya ini profesi buat kesalahan. Semua perbuatan harus selaras tidak boleh. Tidak boleh. That's why prophecy have to be judged. Dinilai, dihakimi. Apakah itu benar atau benar? Supaya jangan ditipu. So ini karena Roh Kudus menolong kita, orang kudus. Itu juga dalam ayat 26-27 tadi groaning. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari mengalami tekanan, tidak tahu kata-kata, tapi mau melanjutkan doa, mungkin kamu memikirkan satu masalah keluarga ataupun keperluan yang ini, dan kamu tidak tahu bagaimana berdoa untuk orang itu, tapi ada keluhan yang masih. So biarkanlah sampai dah selesai. Firman Tuhan hilang. Kamu berdoa untuk dia, walaupun kamu tidak tahu di mana dia, apa masalahnya, tapi Allah menggunakan kamu sebagai channel kepada Tuhan untuk dia, supaya pertolongan Tuhan sampai kepada orang itu. Kadang-kadang dalam malam tersendiri, Holy Spirit memberi kamu image of somebody in trouble. Jadi diberi dengan bantu mendoakan dia. So aku berdoa untuk dia. Banyak sekian itu, sehingga orang yang kamu doa itu, kamu tidak tahu sebenarnya, tapi kamu diberi impression, itulah ada rasa di hati, dan juga ingat, terkadang kamu ingat dia, dan berdoa untuk dia. Kalau kamu ingat besar, berdoa terus. Tapi kamu berdoa,
Meskipun kamu tidak tahu orang itu, tapi tiba-tiba kamu lama tidak jumpa orang itu, tapi tiba-tiba ada kamu ingatkan, berdoa untuk dia. Itu peranan Roh Kudus. Suruh kamu berdoa ataupun sesuatu negara itu, keadaan itu, kau sepakat. Karena Roh Kudus dalam diri kita, dia yang mau kita agree dengan dia, izinkan dia berdoa. So ini growing in the spirit. Sama konklusinya, sebagai orang percaya milik tebusan Kristus, kita akan menerima kemuliaan akan datang dari Tuhan dan anak kita Yesus Kristus. So the coming glory, kemuliaan yang akan datang. So sebagai orang percaya milik tebusan Kristus, kepunyaan Tuhan, kita akan menerima kemuliaan yang akan datang dari Tuhan dan Allah kita Yesus Kristus. Selagi kita hidup di dalam dunia ini, dunia yang fana ini, kita tentu mengalami pergumulan, penderitaan, tetapi Tuhan dan anak kita setia. Amen. Benarkan? Selagi kita di dunia ini memang kita dua efekkan, tetapi Tuhan dan anak kita setia. Dan senantiasa berserta kita. Ingat janji Tuhan dalam firman-Nya, ini yang meneguhkan iman kita, menguatkan kita. Kalau dia bilang dalam firman-Nya, dia berserta kita, dia berserta kita. You feel it on. Firman Tuhan buktinya dia berserta kita. Selagi kita dalam Yesus Kristus, firman Tuhan adalah untuk kita. Dia berserta kita, dia berserta kita. Harus memiliki keyakinan. Apabila Tuhan kita menyatakan dia berserta kita, He is with us. Peranan iman adalah agree, jangan disagree. Meskipun kita tidak mengerti, tapi firman Tuhan ada buktinya, evident, bahwa apa yang dikatakan itu benar. Dia senantiasa berserta kita, memberi kita Roh Kudus-Nya, mendiami kita, dan sebagai penolong, sebagai pemimpin, kekuatan, kemampuan kita mengarungi dugaan cemaran penderitaan dalam dunia ini dalam kemenangan Kristus Yesus sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Nah, walaupun kita ingat pada penderitaan, jangan kita lupa Yesus telah menang untuk kita. Amen. We are not trying to win the world. Yesus telah menang. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Meskipun kita masih melalui penderitaan yang ada di dunia ini, sudah ada resultnya. Yesus telah menang untuk kita. Kita adalah tubuhnya di dunia ini. Victory is on our side. Firman Tuhan, janji, buktinya. So meskipun melalui cabaran di tangan ini, itulah peranan doa, kita berdoa, kita bersekutu, memuji Tuhan. Konklusinya sudah ada resultnya. Kristus telah menang. Dia menang untuk kita. Kemenangan yang menjadi kemenangan kita, itulah melalui Dia kita menjadi made different di dunia ini yang fana ini. Sebagai orang percaya, we make the difference, make impact yang beri hadirat Tuhan, yang beri message Tuhan, yang beri kehendak Tuhan. Itulah kalau kita doakan orang sakit disembuh karena Tuhan, karena melalui kita. Kita bersaksi orang sampai Tuhan diselamatkan oleh Tuhan karena melalui kita bersaksi. So ini peranan kita. Itu dimungkinkan karena Yesus telah menang. It is possible karena Yesus telah menang. Victory Kristus menjadi milik kita. So dia mampukan kita, dia beri Roh Kudus-Nya supaya kita dapat menjadi sambungan pelayanan Kristus di dunia ini. As long as Jesus akan datang, itu peranan kita saudara percaya, redeeming the time. Meskipun memang secara fisiknya kita mengalami penderitaan, kita juga perlu belanja, itu adalah di dunia ini. So affected, tetapi semuanya penderitaan keluar di dunia ini adalah sementara. Bandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima dari Tuhan. So ini peranan kita kemenangan Kristus menjadi milik kita. Itulah senantiasa kita mengandalkan Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan,
Aku menganggap bahwa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amen. The future glory surpass all the persecution, surpass all the suffering in this life. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari berdiri semua ini. Let's pray. Terangkan dalam doa sebelum kita teruskan lagi. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagi Tuhan Allah kami Yesus. Engkau telah datang Tuhan menebus kami. Kami adalah umat tebusanmu, milikmu. Saat kami lemah, Engkau kuatkan kami. Saat kami kuat dalam diri kami, tapi kekuatan itu daripada Tuhan. Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kehidupan kami. Dan Engkau telah menebus kami dengan darah yang kudus. Kami dan umat tebusan. Bapa, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah Roh Kudus meneguhkan, repent firman kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami semua, Tuhan. Sebagai orang percaya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Firman-Mu adalah kehendak. Biarlah mengambil tempat dalam kehidupan kami, seperti udara yang kami hirup, seperti darah yang mengalir tubuh kami. Biarlah kuasa benar firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Dan Kristus adalah kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami percayakan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Dan Engkau Allah yang setia. Kami memiliki keyakinan melangkah dalam hidup ini. Dan Engkau memelihara kami, mengasihi kami. Kami dalam umat tebusan-Mu, biji menternya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami muliakan nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.